Kita bukan kekurangan orang yang pintar, tapi kita kekurangan orang yang benar. Lebih baik benar sedikit pintar daripada pintar namun tidak benar sama sekali. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan contoh dan menjadi contoh kepada kita semua bagaimana beliau menjalani hari-harinya, bagaimana beliau mengemban risalah dakwah sehingga bisa sukses sampai saat sekarang ini dan kita mampu menikmatinya. Apa yang menjadi modal utama kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah akhlakul karimah, budi pekerti. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di permukaan bumi ini tidak ada hal yang lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak kepada sesama, dan yang ketiga akhlak kepada alam semesta. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Yang dengan nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa semoga semua amal perbuatan kita ini diterima dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul yang telah berjuang bersama para keluarga dan para sahabat sehingga hasil perjuangan beliau masih bisa kita rasakan
sampai saat sekarang ini. Kita berharap kita semua adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak nanti. Amin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang modern ini. Zaman di mana banyak orang yang bisa memberi contoh, namun sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Banyak orang yang bisa memberi contoh, namun sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Banyak orang bisa menasihati, memberikan saran, memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Namun sedikit di antaranya yang bisa mengamalkan semuanya. Olehnya itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sama-sama belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang banyak memberi contoh dan banyak menjadi contoh untuk umatnya. Bagaimana Nabi memberi contoh dan menjadi contoh sehingga ia mampu sukses dalam mengembang risalah dakwah, sehingga kita semua mampu menikmati hasil perjuangan beliau. Karena sekarang ini kita bukan kekurangan orang yang pintar, tapi kita kekurangan orang yang benar. Lebih baik benar sedikit pintar daripada pintar namun tidak benar sama sekali. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan contoh dan menjadi contoh kepada kita semua bagaimana beliau menjalani hari-harinya, bagaimana beliau mengemban risalah dakwah sehingga bisa sukses sampai saat sekarang ini dan kita mampu menikmatinya. Apa yang menjadi modal utama kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah akhlakul karimah, budi pekerti. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di permukaan bumi ini tidak ada hal yang lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak kepada sesama, dan yang ketiga akhlak kepada alam semesta. Yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk memberikan atau bagaimana dia merubah akhlak umatnya pada saat itu. 13 tahun hanya untuk merubah akhlak. Bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Belum dikatakan beriman, salah satu di antara kita sebelum ia mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada selain kepada siapapun. Maka salah satu cara kita untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya didahulukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara kita berakhlak kepada Allah yaitu selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita berakhlak kepada Allah yaitu selalu berprasangka baik. Karena Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Karena kadang keinginan dan kebutuhan itu selalu bertemu, tidak sejalan. Tapi Allah pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan, meskipun tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, cara yang lain bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diutus di permukaan bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah kepada Allah adalah salah satu cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu, dimanapun kita berada, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu cara untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Senjata yang ampuh bagi orang yang beriman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Salah satu doa yang dianjurkan adalah bagaimana kita memohon keselamatan melalui agama kita ini. Salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Bagaimana kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatan fil ilmi. Bagaimana kita meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu kita. Wa barakatan fil rizki. Bagaimana kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita menjadi berberkah. Wa taubatan qablal maut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal atau maut menjemput kita. Wa rahmatan indal maut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi rahmat ketika kita menghadapi maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosa kita setelah kita mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan bagi kita untuk menjalani sakaratul maut nanti. Masih banyak doa yang dianjurkan yang bisa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu cara kita untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu berusaha dan berdoa, sisanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah salah satu cara kita untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah seorang nabi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Namun setiap hari Rasulullah beristighfar 100 kali memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Rasulullah beristighfar, berzikir kepada Allah 100 kali. Tapi bahkan beliau sudah adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan di malam hari kadang beliau salat lama sekali, panjang sekali, sampai-sampai lutut beliau sampai bengkak karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang kedua adalah akhlak kepada sesama. Rasulullah sudah banyak memberikan contoh kepada kita. Sudah banyak menjadi contoh kepada kita bagaimana ia berakhlak kepada sesamanya. Rasulullah adalah orang yang selalu dilempari kotoran setiap hari. Hari esok dilempari kotoran setiap hari berulang-ulang sampai suatu ketika orang tersebut jatuh sakit. Namun yang paling pertama datang ke rumah orang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Rasulullah tersebut, orang itu langsung mengatakan, "Saksikanlah ya Rasulullah
Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku yakin dan bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu ketika Rasulullah berada di Makkah di akhir hayatnya, ada seorang buta yang selalu berteriak, Muhammad adalah orang yang gila setiap hari. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari ia datang kepada orang buta tersebut dan memberikan makanan dan langsung menyuapkan makanan ke mulut orang tersebut. Setiap hari ia berteriak, Muhammad adalah orang gila, dan setiap hari pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan kepada orang buta tersebut hingga akhirnya Rasulullah wafat. Dan hari berikutnya yang memberikan makanan kepada orang buta tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang buta tersebut sadar, wahai saudaraku, sepertinya kali ini bukan engkau yang biasanya memberikan makanan kepadaku, karena orang sebelumnya yang memberikan makanan kepadaku jauh lebih lembut. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tahukah engkau orang yang memberikan makanan kepadamu setiap hari adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang setiap hari engkau teriaki adalah orang yang gila. Apa kata orang buta tersebut? Saksikanlah wahai saudaraku. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesama manusia. Banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan menjadi contoh kepada kita semua yang bisa kita pelajari. Karena kalau kita mengaku adalah umat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan belajar dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita mengaku cinta kepada Rasulullah sebelum kita mempelajari sejarah perjuangan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak kepada alam semesta. Saharal fasadu fil barri wal bahr. Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ini untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi, bukan untuk merusak bumi. Namun apa yang terjadi? Saharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hutan sana banyak binatang-binatang yang buas. Namun belum pernah sekalipun ia melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan bencana alam di hutan tersebut. Di lautan banyak binatang-binatang yang buas. Dikatakan buas karena ia memangsa sesamanya, namun belum pernah sedikit pun binatang-binatang buas tersebut merusak lautan sehingga menyebabkan bencana alam. Lalu siapa yang merusak di darat dan di lautan? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Olehnya itu kita diperintahkan untuk berakhlak kepada alam semesta, memakmurkan bumi kita ini. Itulah yang pertama, modal utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia sukses dalam berdakwah. Modal yang kedua adalah beliau mempunyai jiwa yang kuat. Mempunyai pribadi yang kuat. Dengan kekuatan tersebut ia gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ia diejek, setiap hari ia dihina, setiap hari ia diancam. Namun ia tidak pernah goyah sedikit pun. Bahkan suatu ketika orang-orang kafir Quraisy berkumpul sepakat, jikalau Muhammad mau mendapatkan harta yang banyak, maka kami rela mengumpulkan harta untuk diberikan kepada Muhammad agar ia tidak melanjutkan risalah dakwahnya. Rasulullah ditawari harta kekayaan yang sangat banyak. Namun karena Rasulullah orang yang kuat, ia tidak bergeming sedikit pun. Bukan cuma itu, jikalau Muhammad ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kursi kekuasaan, maka kami akan berkumpul untuk mengangkatnya sebagai raja agar ia berhenti di jalan dakwanya. Rasulullah tidak bergeming sedikit pun. Jikalau Muhammad ingin mendapatkan wanita-wanita yang cantik,
Maka kami sepakat untuk mengumpulkan semua wanita-wanita cantik di tempat ini untuk dinikahkan kepadanya agar ia menghentikan dakwanya. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Law wada'a asy-syamsa fi yamini wal qamari fi shimali. Walaupun dia mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti dalam melaksanakan risalah dakwah ini sampai aku hancur karenanya atau aku sukses karenanya. Inilah modal utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan contoh kepada kita semua dan untuk menjadi contoh kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna as-sanaa'a kullahu lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang kedua ini izinkanlah kami untuk memberikan nasihat kepada diri pribadi kami dan kepada para jamaah sekalian. Yang pertama, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya zikir adalah amalan yang sangat mudah untuk diucapkan namun berat timbangan amal kebaikannya di hari kiamat. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran karena Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai syafaat. Yang ketiga, perbanyaklah bersedekah karena sedekah yang kita lakukan yang akan menerangi kubur kita nanti. Dan yang terakhir, perbanyaklah salat berjemaah di masjid karena itu mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa selalu merahmati kita dan selalu mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha allazim yasirukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.